Pasar elektronik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami dinamika yang signifikan, seiring ekspansi merek-merek global dari China, Korea Selatan, hingga Jepang. Persaingan tidak hanya terjadi dari sisi harga, tetapi juga kualitas produk, fitur, daya tahan, serta layanan purna jual yang kini semakin menjadi perhatian konsumen. Perubahan perilaku konsumen ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi brand lokal. Konsumen tidak lagi hanya melihat nama besar merek, tetapi juga nilai guna produk dalam jangka panjang. Karena itu, produsen lokal dituntut mampu menjaga kualitas, menghadirkan inovasi, dan membangun kepercayaan pasar. Sebagai salah satu pemain lokal, Nico Elektronik terus beradaptasi melalui inovasi produk, penguatan distribusi, penyesuaian harga, serta kedekatan dengan kebutuhan konsumen. Strategi ini penting agar Nico tetap relevan di tengah gempuran brand global dan dinamika industri elektronik. Lantas, bagaimana strategi Nico Elektronik dalam menjaga daya saing di tengah persaingan pasar dan situasi geopolitik saat ini? Di video kali ini, Selular akan membahasnya bersama Chandra Lianto, Direktur Marketing Nico Elektronik, dipandu oleh CEO sekaligus Editor-in-Chief Selular Media Network, Uday Rayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Selular kembali bertemu dengan saya Uday Rayana di acara Bincang Eksekutif. Bincang Eksekutif kali ini menghadirkan satu tamu yang luar biasa yang sudah cukup lama berkecimpung di industri smartphone dan juga di industri elektronik. Dan kita akan sambut beliau adalah Bapak Chandra Lianto. Beliau adalah Marketing Director dari Nico Electronics. Halo Pak Chandra, apa kabar Pak? Halo Pak Uday. Sehat. Baik, menarik sekali karena sesi kali ini kita akan menghadirkan tamu yang berlatar belakang berbeda karena kita akan mengulas dari sisi industri yang happening terus berkembang di Indonesia dan kita ketahui bahwa salah satu pemain utama di industri elektronik saat sekarang ini adalah Nico. Kita akan banyak membahas hal ini, bagaimana awalnya Nico tumbuh dan berkembang dan ekspansi terus di tengah pasar yang tentu kompetisi juga cukup keras, tapi kita melihat bahwa Nico sebagai brand lokal sampai hari ini bisa survive, bahkan bisa memperluas pasar di seluruh Indonesia. Baik Pak Chandra, tadi saya sudah sedikit sampaikan, tentu awal pertanyaan kita ingin lebih banyak tahu dulu nih tentang bagaimana Nico, seperti apa awalnya, dibangun kapan, dan rencana ke depan seperti apa. Silakan Pak. Iya, makasih Pak Uday atas kesempatannya. Jadi Nico Elektronik ini awal mulanya didirikan oleh Pak Sik Xiang Yong. Beliau itu mulai impor produk-produk elektrik, yaitu kabel-kabel dan alat untuk kelistrikan. Lalu singkat cerita tahun 2000, di mana Pak Siswa Handoyo sebagai anak tertuanya melanjutkan bisnisnya dan beliau ingin fokus lebih ke elektronik dan small home appliances. Kenapa? Karena waktu itu beliau menginginkan bahwa produk-produk Nico bisa hadir di rumah-rumah pengguna dan bisa menjadi merek yang dibanggakan. Awal mulai fokus ke produk-produk elektronik dan alat rumah tangga adalah di tahun 2000. Tahun 2000 sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Artinya dengan waktu yang cukup panjang berawal dari padahal awalnya fokusnya beda dengan hari ini kan gitu. Betul. Melihatnya apa tuh dulu yang jadi era peralihan atau fokus yang menjadi hal ini lebih banyak fokusnya ke elektronik? Ya, kalau menurut cerita yang pernah disampaikan adalah pada saat di elektrik itu fokusnya hanya di harga. Jadi mau jual dengan harga berapa, tinggal negosiasi saja. Nah, terus eranya Pak Hans sendiri, beliau tidak mau. Beliau maunya merek Nico ini harus menjadi salah satu brand kebanggaan Indonesia, seperti brand-brand lokal yang ada sebelumnya. Dan beliau merasa semua infrastruktur ada, pabrik ada, SDM ada, tim ada, kenapa enggak kita mulai gitu. Makanya sejak saat itu beliau berani untuk hire profesional dan tenaga profesional ini bisa membantu beliau untuk mewujudkan branding Nico di pasar lokal di seluruh Indonesia. Iya, ya. Kalau lihat dari kebutuhan elektronik masyarakat emang selalu terus meningkat ya, Betul. Pak Chandra ya.
sesuai dengan juga daya beli, peningkatan tingkat ekonomi masyarakat, juga kebutuhan orang mungkin pasti kan awalnya juga dulu kan kalau bicara 3-4 dekade dulu zaman dulu bahkan TV aja susah kan ya, Iya, hitam betul. putih kan gitu ya, kemudian berkembang orang akhirnya membeli juga butuh perangkat yang lain, kulkas dan akhirnya dan segala macam sampai dengan AC dan kebutuhan itu. Artinya emang ini akan terus berkembang ya Pak Chandra melihatnya. Pasti, karena dari sekian banyak produk, kita juga harus memilih satu produk fokus, di mana untuk elektroniknya kita fokus ke speaker, dan sudah bekerja sama dengan brand ambassador Slang. Dan untuk small home appliances-nya, Niko fokus ke kompor. Jadi kenapa kompor? Karena kita merasa bahwa kompor itu adalah jantungnya dapur. Dan kompor ini selain dipakai untuk masak, dia juga bisa menjadi pemanis di interior rumah. Kalau matching gitu ya. Dan ibu-ibu ini pasti kan lebih enjoy waktu memasak dengan alat masaknya yang bagus, yang sesuai dan bangga lah ya. Bangga gitu. Dia juga lebih semangat dalam memasak. Akhirnya juga masakannya enak ya. Betul, diharapkan seperti itu. Nah, kenapa tadi ketika masuk ke fokus ke elektronik gitu ya, sementara juga pasar kan memang besar, tapi kan pemain juga banyak juga kan. Betul. Kompetitor kan nggak cuma dari lokal juga banyak yang besar-besar, kemudian juga balap lagi merek-merek global kan gitu kan. Nah, tadi Pak Chandra sudah sampaikan bahwa salah satu diferensiasi yang kuat adalah masuk ke segmen khusus spesifik, terutama di kompor kan gitu. Apa yang mendasari akhirnya tadi yang utamanya, tentu Niko juga ada perangkat yang lain. Tapi persepsi mungkin publik hari ini mungkin, wah Niko ya lumayan identik dengan kompor yang berkualitas. Betul. Nah, kita ingin menjadi ikon dari sebuah brand, sama seperti kalau kita mengingat Magicom, pasti kita ingat dengan merek tertentu. Super, ingat identik dengan merek tertentu. Nah, kita ingin pada saat konsumen kita sebut Niko, sudah identik dengan kompor, dan begitu ingat kompor, ingatnya Niko. Jadi, semua aktivitas marketing kita arahkan lebih ke kegiatan masak-memasak, seperti MasterChef, lomba-lomba masak, dan sebagainya. Karena kan kompor itu bagian dari kegiatan memasak sih. Dan kita melihat pangsa pasar di Indonesia sangat besar, karena brand-brand yang ada, seperti global brand, mereka hanya fokus ke produk-produk yang premium. Mereka tidak main ke produk entry level. Sedangkan untuk produk entry level yang ada ini, produk-produknya pasti ke arah yang ke price war. Tentu mereka tidak mengutamakan ke ini ya, ke produk quality. Nah, kita sendiri pengen masuk ke produk yang lengkap, mulai dari entry level sampai ke yang premium kita ada. Tentu premiumnya produk Niko masih terjangkau lah dengan kondisi daya beli masyarakat Indonesia. Jadi kita mau kompor ini benar-benar fokus, dan kita punya dari segala macam segmen, dari yang 1 tungku, 2 tungku, 3 tungku, pengapiannya mekanik, pengapiannya elektris, jadi atas meja maupun ditanam, mau itu burnernya kuningan maupun non kuningan, kita pakai timer maupun non timer, kita ada semua. Bahkan di luar dari kompor kaca, kita juga ada kompor stainless steel. Jadi pilihan sangat luas, tinggal tergantung budget konsumen ada di berapa. Berarti kalau soal line up nggak ada isu hari ini ya? No problem. Semua tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, persoalannya kan bagaimana membangun persepsi brand kan, value, persepsi quality ini kan. Gimana cara Niko sendiri? Karena kan juga Niko juga mungkin bukan pemain lama atau bukan pemain baru juga kan gitu. Tapi juga di situ pasar sudah ada brand yang juga cukup kuat menancap di benak konsumen. Nah, bagaimana cara Pak Chandra sendiri untuk bisa mungkin ya nggak switching sepenuhnya, tapi ya kan, tapi ini kan kompetisi cukup ketat kan gitu. Artinya butuh satu trik apa atau strategi apa yang bisa membuat masyarakat akhirnya beralih pada kompor Niko jauh lebih baik ketimbang menggunakan kompor sebelah kan. Betul. Kita menitik beratkan pada value for money. Jadi contohnya begini. Kita memberikan ilustrasi, daripada mereka membeli kompor kaleng merek tertentu dengan budget yang sama, mereka bisa memiliki kompor kaca di Niko. Nah, menurut saya dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ini,
kita nih persaingan udah sangat ketat. Jadi nggak selalu, apalagi sekarang generasi Z ya, mereka nggak terlalu peduli dengan brand. Ya, ya. Yang mereka butuhkan adalah fungsi dan kualitas. Nah, untuk apa mereka membeli sebuah brand yang lebih mahal, sedangkan fungsinya sama gitu, sebagai kompor. Jadi alangkah baiknya mereka lebih wise dalam berbelanja. Daripada kamu beli yang mahal tapi dapatnya cuma kaleng, sebaiknya dengan budget yang ada kamu bisa membeli kompor kaca di Niko. Nah, inilah Niko, kita hadir dengan budget yang ada tapi fiturnya lebih baik gitu. Ya, ya. Dan produk klinik kita cukup lengkap. Kalau dari tampilannya sih atraktif banget ya, Pak Ya. Chandra ya. Bahkan yang saya lihat juga ada yang kaca itu juga ada yang pola-pola kan gitu. Yes. Terus juga ada yang ya, kelihatan sangat mewah ya. Ya, terus terang untuk desain kompor sendiri kita bahkan mengajak partisipasi dari ibu-ibu. Kita mengadakan FGD, Forum Group Discussion. Kita tanya ke mereka dengan beberapa inilah ya poin-poin. Kalau kompor mereka pengennya yang seperti apa? Dari sisi warna, bentuk, bentuknya grill mau kotak atau bulat, terus bahannya seperti apa, knopnya model bagaimana, bahannya dan lain-lain. Jadi kita ingin lebih mendekat dengan keinginan masyarakat, Ya, ya. walaupun nggak 100% memenuhi semua. Tapi dari suara mereka lah kita coba hadirkan suatu produk yang bisa mewakili Kebutuhan aspirasi mereka. Iya, iya, iya. Nah, sampai seperti itu kita buat sebuah produk karena kita ingin produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan mereka. Iya, iya, iya. Saya juga brand aktivasi juga cukup lumayan gencar ya, bahkan Pak Chandra tadi sebutkan juga chef memasak gitu. Bahkan Ya. mungkin saya tadi juga lihat sudah menggunakan jasa brand ambassador nih. Ya. Chef Arnold ya. Ya, untuk kompor kita memang mengajak Chef Arnold sebagai brand ambassador Niko. Efektif Pak itu memanfaatkan. Ya, pasti sedikit banyak memberikan efek ya, karena kan Chef Arnold ini kan dutanya dan mereka dia juga kan koki. Sebagai juri di MasterChef otomatis lebih mudah orang mengingat karena kan Chef Arnold ini banyak di acara-acara memasak. Iya, ya. Saya memang juga itu yang lebih hari ini yang di tengah pemain lain yang mungkin tidak cukup banyak melakukan brand aktivasi kan gitu kan, atau mungkin merasa dia udah cukup pasar kali ya, atau tapi memang cukup di apresiat kan. Karena kan hari ini kan nama ibu-ibu kan senang juga, guyup kumpul gitu ya, wah ketemu sama ini kan mungkin masak sih biasa aja kan gitu ya barangkali, tapi kan wah heboh-hebohnya itu ya barangkali ya. Tapi di sisi itu bisa efektif, bisa membangun awareness yang cukup baik ke konsumen ya Pak Chandra ya. Ya, karena kalau segmen market itu kan banyak ya, ada traditional market, ada juga modern market, dan sekarang ini Niko juga sudah melengkapi di e-commerce atau online, dan juga retail. Nah, ada satu market lagi di mana konsumennya kita sebutnya door to door. Jadi sales itu adalah sales kelilingan yang bisa menawarkan produk, dan mereka banyak sekali yang menawarkan produk Niko ke masyarakat. Tentu dengan skim yang lebih mudah ya, cicilan. Jadi konsumen juga bisa memberi kompor itu dengan jadi di perkumpulan ibu-ibu, di komunitas dan lain-lain, mereka biasanya masuk ke sana sih. Iya, iya, iya. Nah, penting juga nih barangkali yang perlu dijelaskan oleh Pak Chandra. Persoalan adalah ketika konsumen membeli produk satu seperti kompor ini kan, itu kan cenderung lebih kepada hari ini generik ya kan. Most likely hampir semua kelihatan sama-sama aja kan gitu ya. Artinya memang akhirnya yang terjadi adalah ya udah kalau buat yang entry level pasti harga yang jadi concern gitu. Nah, bagaimana Niko nih Pak Chandra bisa membangun reputasi merek tidak hanya sekedar menawarkan harga murah. Itu apakah tadi kan sebut juga inovasi produknya diperbaiki ya dari sisi tampilannya, fitur-fiturnya gitu, apa yang mungkin bisa menjadi kekuatan yang akhirnya wah ini layak nih, terlepas dari harga mungkin ya sedikit mahal, tapi gue worth it dapat yang fitur-fitur lain yang lebih bisa, mungkin dari barangkali soal keamanan juga, karena kan juga hari ini kan kayak kompor kayaknya kan juga orang masih mikir gitu kan, ketika udah pergi jalan atau apa, gue lupa nih kayaknya belum matiin lampu atau belum matiin kompor kan udah balik lagi kan gitu. Nah, menarik Pak Uday, karena kita mempelajari
karakter konsumen Indonesia. Hmm. Konsumen Indonesia ini pasti satu sukanya beli produk bagus tapi terjangkau, ya itu umum sih. Yang kedua, fiturnya lengkap. Yang ketiga adalah ini tidak ketinggalan dengan produk yang lain. Nah, kita sadari dan kita buat produk-produk Niko itu beragam. Jadi pertama, bahan. Dari bahan sendiri, semua kompor kaca Niko menggunakan kaca temper. Di mana kaca temper ini 4 kali lebih kuat dari kaca biasa. Ini banyak dipakai sebagai kaca mobil. Dan semua kompor kaca Niko menggunakan ketebalan 7 mili, which is lebih tinggi 1 mili dibanding yang ada di pasaran. Rata-rata tuh 6 mili. Nah, khusus yang Kokana kita memiliki ketebalan 8 mili, karena kan ini produk premium. Nah, apa kelebihan kaca temper ini? Kaca temper ini bisa menahan beban sampai 100 kilo dan menahan panas sampai 180 derajat. Tapi namanya kaca tentu tidak tertutup kemungkinan bisa pecah, terutama dari sisi sudut-sudutnya. Ya, kalau kena sudut otomatis dia akan pecah karena ini titik lemahnya. Tapi tidak usah khawatir karena semua kompor kaca Niko ini bergaransi seumur hidup alias lifetime. Jadi semua konsumen yang membeli produk kompor kaca Niko di pemakaian kapanpun selama kacanya pecah, kunjungi service center atau hubungi service center, kita akan ganti kacanya secara cuma-cuma. Nah, yang kedua, fiturnya juga kita lengkapi. Jadi fitur-fitur yang konsumen inginkan, contohnya kita kasih pilihan kalau pengapiannya mau elektrik maupun mekanik. Tentu yang modern lebih suka yang elektris karena kan menggunakan baterai dan tidak berisik. Tapi ada juga konsumen masih suka yang konvensional yang bunyi gitu. Terus kita juga punya fitur safety pin, dimana kalau dengan safety pin ini pada saat memasak, jika masakannya tumpah dan apinya mati, gasnya akan tertutup. Kalau tanpa safety pin, masakannya tumpah atau kena angin kencang, apinya mati, gasnya tetap nyala. Ini kan bahaya. Dengan safety pin otomatis lebih aman. Jadi seperti fiturnya safety pin. Yang kedua, ada juga tipe kompor kaca Niko yang menggunakan timer. Jadi timernya ini independen, bisa di sebelah kiri maupun sebelah kanan terpisah. Kita bisa atur besarannya berapa menit, misalnya sebelah kiri 5 menit, sebelah kanan 10 menit. Pada saat kompor itu dinyalakan timernya, mau si penggunanya melakukan pekerjaan lain, nanti dia akan countdown dan dia akan mati sendiri, walaupun knopnya masih di posisi on. Ya, tentu ini memberikan rasa nyaman. Jangan sampai lagi masak, ditinggal setrika atau kegiatan lain, mereka lupa kompornya tetap menyala kan, bahaya nih. Makanan juga gosong, gasnya juga terbuang, bahaya. Tapi yang dampaknya juga ngerinya itu yang bisa efek kebakaran. Terbakar ya. Jadi di sini kita memberikan fitur lebih, di mana hal ini masih eksklusif ada di produk-produk Niko. Di luar itu produknya pasti kan juga meluas ya, maksudnya kan kadang kan juga kebutuhan juga buat yang lain yang kayak portable atau apa gitu kan juga sesuai dengan pangsa atau kebutuhan yang berbeda ya. Betul. Di luar dari kompor kaca, misalnya masyarakat merasa saya sepertinya pengen kompor yang non kaca, kita juga sediakan. Kita ada yang stainless steel, tetap punya fitur yang pakai timer dan dia juga benar yang bisa dilipat. Selain itu juga ada jenis kompor yang portable, ada jenis kompor yang untuk grill, untuk mamanggang, bakar ya bakar-bakar. Juga ada kompor-kompor untuk mereka usaha seperti UMKM ya. UMKM gitu. Ya. Artinya secara line up nih kompor yang disediakan oleh Niko nih dari entry level sampai flagship ya. Oke, ya. Alasannya kenapa Pak? Kan nggak gampang juga misalnya masuk ke segmen premium, tadi kan juga pemainnya gede-gede juga kan gitu. Di bawah bahkan udah banyak yang berdarah. Tapi ini kayaknya tanda kutip palu gada. Siap semua di segala segmen. Singkat cerita, Niko ini pengen menjadi rajanya kompor kan. Jadi kalau rajanya kan dia menguasai dari segala lini. Baik yang entry level, medium maupun high, kita ada semua. Jadi ingat kompor, ingat Niko, dan ingat Niko, ingat kompor. Nggak gentar di atas itu kan, kalau di segmen yang premium kan global itu udah brandnya cukup kuat dan meskipun harga juga cukup ini ya gitu.
itu bisa jadi satu pembeda apa ketika masuk ke segmen yang tadi yang premium itu? Ya, kembali lagi sih, kalau produk premium, contoh merek global, dua tungku mereka itu di atas 3 juta. Tiga tungkunya di atas 4 juta. Nah, kalau Niko dua tungkunya yang premium kita masih kisaran 1,5 juta. Kalau tiga tungkunya masih di bawah 2 juta. Jadi sangat kompetitif harganya. Tinggal menurut saya, kalau untuk kompor kan tinggal masalahnya kenyamanan dan keamanan. Dengan dukungan kita juga ada yang namanya call center, dan call center ini kita bisa tanyakan jika ada masalah gitu ya, jadi lebih mudah untuk konsumen jika ada masalah. Kedua, kita ada kunjungan ke customer jika call center kita tidak selesai. Dan yang ketiga ya jaminan lifetime dari kaca itu sendiri. Jadi dan kita bangun lebih dari 25 titik service center di seluruh Indonesia. Ya. Artinya nggak ada isu lah kalau soal after sales ini ya, service ini ya. Kita coba terus memberikan layanan supaya lebih dekat dengan konsumen dan membuat mereka lebih nyaman. Iya. Jadi nggak melulu soal di pricing, tapi lebih ke services yang kita utamakan. So pasti saya nggak pernah dengar juga sih media sosial rame kalau sel komplain kolektor. Artinya itu udah kelihatan juga dari sisi parameter. Tetapi tetap dijaga bagaimana sentimen publik atau terutama di media sosial Pak Chandra. Pasti, karena kita juga punya tim di digital dan sosial media. Kita juga maintain, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seputar sosmed gitu mengenai produk. Kita juga ada timnya yang bisa memberikan pengetahuan dari sisi video, misalnya keunggulan produk ini. Semua fitur-fitur di produk kita tuh lengkap sekali. Ada di kita punya website dan juga kita punya sosmed. Jadi mereka tinggal lihat di web tersebut dan mereka bisa melihat apa saja keunggulan produk kita. Iya. Yang menarik kan ini juga ya Pak Chandra, ini juga sesuai dengan tren di global juga kan gitu ya. Saya juga pengen mengeksplor satu isu besar di Indonesia kan gitu. Kan juga kalau di otomotif orang udah mulai beralih ke dari mobil konvensional ke mobil listrik gitu. Pangsa juga udah mulai kelihatan naik ya kan gitu kan, udah mulai mengancam produsen-produsen Jepang lah seperti itu kan gitu. Nah, adakah kemungkinan gitu kan kompor berbasis listrik ini ke depan juga mungkin bisa menggantikan kompor berbasis gas karena kan memang juga harga BBM kan makin tinggi juga kan. Betul. Artinya juga terus bicara emisi segala macam gitu dan tapi tidak mudah kan, tentu ada infrastruktur, ada harga segala macam. Nah, ke depan akan seperti pandangan Pak Chandra sendiri mengenai kecenderungan nanti ke depan akan orang apakah bakal banyak menggunakan kompor berbasis listrik atau akan stay tetap di gas ini ya Pak Chan? Ya, kalau menurut pandangan saya, Pak Uday, saat ini konsumen masih lebih nyaman dengan kompor gas. Satu, lebih udah terbiasa ya, user friendly. Dan kedua, untuk listrik ini sendiri masih perlu kita edukasi. Karena kan kalau kompor listrik otomatis dia perlu wadah pancinya itu yang bisa induksi, dan nggak semua panci ini bisa induksi. Yang kedua adalah sampai saat ini belum ada teknologi di mana dengan watt yang tidak besar dia menghasilkan panas yang cukup untuk memasak. Karena yang ada ini sekarang, kalau wattnya kecil, otomatis dia memasaknya lebih lama. Kalau dia mau masaknya lebih cepat, otomatis dia butuh watt yang lebih besar. Dengan watt yang lebih besar, otomatis ini hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu, belum bisa menjadi mass production. Maka kita tunggu saja, semoga suatu hari nanti ada teknologi yang bisa membuat kompor ini bisa menghasilkan panas yang cukup, tapi dengan daya yang lebih efisien. Nah, pada saat itu mungkin ini akan bisa booming. Iya. Pasti urusannya lebih ke dompet juga Pak ya? Betul. Nah, saya kan juga dengar juga bahkan pemerintah beberapa tahun lalu kan juga sempat juga mendorong konversi kan gitu. Tapi saya nggak tahu itu jadi kayak gun with the wind ya. Cuma segera awal rame-rame tapi ini. Tapi kemarin juga sempat juga dengan adanya perang Iran ini kan juga wacana konversi ayo dipercepat kan gitu kan. Tapi kita juga nggak melihat langkah nyata ya mungkin dari pemerintah ya Pak Chandra, atau bagaimana yang dari pandangan Pak Jasmi? Ya memang dari pemerintah sudah menyerukan bahwa sebaiknya konversi lebih ke listrik.
Namun balik lagi, usulan pemerintah ini juga harus kita cermati dengan kondisi pasar dan aturan-aturan yang ada. Karena untuk merubah satu konversi itu kan memerlukan waktu dan juga memerlukan teknologi. Di mana apakah kita sendiri sudah siap dengan perubahan itu, dan bagaimana dengan kondisi ekosistem yang ada, pabrik, supply chain, dan juga yang tidak kalah penting ada teknologi yang itu tadi. Bagaimana dengan besaran watt yang kecil bisa menghasilkan panas yang cukup untuk memasak. Artinya dari hulunya juga pabriknya terutama ya, ada perlu R&D untuk lebih mempercepat tadi ya. Dan ini semua butuh waktu sih. Iya. Belum bisa dalam waktu yang cepat. Kalau pengamatan Pak Changki mungkin di beberapa negara lain menggunakan konversi kompor listrik seperti apa ya? Kalau di negara-negara lain listrik ini sudah no issue karena mereka kan listriknya lebih common kan, mereka juga bisa bayar listriknya mingguan, bisa bulanan. Jadi mau listriknya 1000 watt, 1500 watt no issue buat mereka. Kalau di Indonesia besaran listrik ini menjadi isu karena belum semua masyarakat kita bisa memiliki listrik yang cukup tinggi. Karena rata-rata kan 1300 watt untuk masyarakat. Jadi ini yang menjadi PR ya buat kita semua, bagaimana caranya menghadirkan sebuah kompor listrik yang bisa mumpuni dengan watt yang sedikit tapi menghasilkan panas yang cukup. Artinya dari line up produk meskipun Niko menyiapkan kompor listrik, tapi mungkin pangsa nggak begitu besar ya? Kalau teknologi yang sekarang ini kalau mau memasak cukup, dia harus di atas 800 watt. Jadi 800 sampai 1200 watt. Baru memasaknya bisa panasnya cukup. Nah bayangkan kalau listrik di rumah cuma 1300, sementara kompornya harus 800 atau 1300. Langsung ngejeglak tuh ya. Tentu tidak cukup. Jadi ini masih dilema. Jadi dilema, sedangkan kalau dia mau pakai kompor listrik yang wattnya kecil, otomatis memasaknya lebih lama, butuh waktunya lama. Oke, kalau overall berarti dari line up produk khususnya di kompor ini, dari sisi tadi yang bahkan Nikos ini punya line up sampai premium, itu yang market terbesar yang mana yang selama ini di provide ya? Saat ini di Niko kita ada 2 jenis kompor, yaitu kompor yang berbasis kaca yang kita sebut reflection series, dan satu yang berbasis stainless yang kita sebut titanium. Nah sekarang ini yang cukup gencar dan diminati orang adalah seri yang reflection series yang kaca. Kaca ya. Karena elegan ya. Satu, kaca ini kelihatan mewah di rumah. Betul ya. Jadi memang sesuai dengan tagline Niko, kompor kaca dapur mewah. Kita ingin membawa kemewahan di dapur-dapurnya ibu-ibu, dan mewah itu tidak selalu harus mahal. Dengan kondisi ekonomi sekarang ini saya rasa sangat tepat ya. Jadi mau dapurnya mewah, pakai kompor Niko karena tidak perlu mahal gitu. Jadi paradigma mewah coba di redefine sama Niko ya, dengan harga yang tetap terjangkau, tidak bikin kantong bolong gitu, tapi dapat elegannya, dapat estetikanya ya. Betul sekali. Nah ke depan dengan seperti itu apa nih proyeksi ke depan yang dari sisi tadi kan Pak Chandra bilang bahwa dari sisi itu terus dilengkapi, dari sisi ketahanan, dari sisi bahkan dari lifetime achievement sebagai upaya memberikan jaminan yang terbaik. Di luar itu apa yang kedepannya akan terus diusahakan oleh Niko untuk terus memperkuat pasar kompornya tadi Pak Chandra? Ya, tentu kita selalu harus lebih peka ya terhadap kebutuhan masyarakat kita, di mana sekarang kan semua arahnya lebih ke efisien. Nah, tim R&D kita lagi berupaya bagaimana caranya bisa membuat satu terobosan produk dengan energi yang bisa lebih efisien. Jadi ini masih on proses, bagaimana caranya energi yang dihasilkan itu bisa lebih terjangkau lah. Bagaimana menghasilkan energi yang lebih irit dibanding yang sekarang gitu. Dan juga nanti kedepannya apa nih yang dibutuhkan dari konsumen. Misalnya mereka butuh kompor induksi yang ramah di watt. Nah kita coba sedang develop ke sana, dan juga turunan dari kompor itu sendiri. Karena kan kompor juga masih punya aksesorisnya seperti cooker hood,
seperti penghisap asap, terus juga ada dia punya regulator dan sebagainya. Ini juga kita akan kembangkan. Iya, Jadi iya. selain kompor, kita juga kembangkan ke teman dari alat masaknya. Jadi ada penghisap asapnya, regulator, bahkan kita juga kembangkan ke panci-pancinya. Karena kita juga punya merek sister company, Iya, namanya iya, iya. Luman. Luman itu fokus ke alat masak, ada panci, wajan, dan juga ada presto. Jadi kita lengkapin semuanya. Luar biasa ya. Ternyata dari kompor ini sebenarnya banyak ya. Banyak sekali. Yang bisa saling terkait juga Iya, dengan betul. kebutuhan ibu-ibu memasak tadi ya. Iya. Nah di luar kompor kan juga Niko juga persepsinya kan juga bukan cuma kompor kan. Iya. Malah Ada kalau orang hari speaker. ini pergi ke toko-toko mungkin ada sobat sobat butuh perangkat sound system gitu kan. Nah ini menarik nih karena kan Niko juga menghadirkan produk-produk yang mumpuni di segmen ini kan gitu. Nah alasan apa nih? Karena kan ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Yang satu kompor, yang satu sound system gitu kan. Ya. Seperti apa nih yang dibalik kenapa akhirnya Niko juga terjun ke bisnis yang ya memanjakan telinga ya gitu ya. Ya memang kalau kita perhatikan di Indonesia ini kan pasarnya ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah tentu ibu-ibu lebih suka masak, sedangkan bapak-bapak lebih suka mendengarkan musik. Nah tentu dua segmen yang berbeda. Kita berpikir simpelnya begini, kalau mereka ke toko satu keluarga lagi jalan-jalan, biarkan si ibu-ibu cari alat masak, sedangkan yang bapak-bapak ini mencari sound system supaya sama-sama punya pilihan kebutuhan gitu. Ya. Nah, balik lagi, sound system ini juga atau speaker ini juga punya perkembangan ya dari zaman ke zaman. Kalau dulu kan zamannya yang 2.0, yang di atas komputer, yang yang speaker kecil-kecil lah. Ya. Terus lari ke speaker Bluetooth yang banyak sekali merek-merek dan importer berdatangan. Lalu makin ke sini teknologinya mulai lari ke speaker trolley yang ada rodanya yang bisa ditarik dengan 1 dan 2 mic gitu. Dan selanjutnya adalah speaker trolley tapi dia bisa multi woofer, ada yang double, ada yang triple, bahkan di pabriknya sana bisa sampai udah quartet sampai 4 susun. Oh itu yang buat sound horeg tuh Pak? Ya. Kira-kira begitu. Tapi di Indonesia kita baru kembangkan sampai yang double aja sih. Karena menurut kita kalau sampai triple atau quartet, satu tempatnya sangat terbatas, kedua pasti akan berisik sekali. Pasti. Akan mengganggu lingkungan. Jadi mungkin belum saatnya sekarang. Nah tadi kan filosofisnya. Sekarang bagaimana pasarnya sendiri ketika akhirnya juga Niko menyediakan produk yang tadi buat bapak-bapak ini. Dan tapi kan juga balik lagi seperti juga tadi Niko masuk ke pasar kompor kan ada pemain yang kuat juga di situ kan. Di sini juga di sound system juga ada pemain yang juga bahkan beberapa di segmen-segmen bawah tuh udah generik banget. Nggak ada brand juga orang, yang penting harga udah beli kan gitu kan. Akhirnya kan ini juga satu kompetisi yang pasti cukup berdarah juga ya. Bagaimana tuh Pak Chandra mensiasatinya? Ya kalau di speaker tentu kita melihatnya segmennya memang terbagi dua. Satu adalah mereka yang mau beli branded dan biasanya lebih ke sound quality. Satu lagi adalah mereka yang perlunya adalah power atau kekuatan dari suara. Biasanya perlunya yang model kasarnya jedang-jedung lah. Jadi perlu yang model besar, banyak variasinya, lampu-lampu dan sebagainya, dan suaranya powernya kuat. Iya, buat kafe dangdut kayak gitu. Ya, nah kita lebih menyasar yang segmen yang kedua. Oke. Nah, tentu yang masyarakat banyak pengennya tuh suaranya bassnya bagus, bodinya besar, dan bisa suara kecil sampai besar gitu loh. Artinya segala jenis musik bisa dikuasai. Nah tentu kita mau fokusnya yang bassnya bagus, makanya Niko menggandeng brand ambassador Slang, dan ini udah jalan lebih dari tahun ke-7. Lama ya. Jadi semua speaker kita ada logonya Niko Slang. Dan tagline Niko speaker itu nyalakan bass low, supaya konsumen yang pengen speakernya ini lebih kaya dengan bass
cocok dengan produk Niko. Iya, 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 iya. Seluk-beluknya ternyata juga menarik ya ya pasti ini lekat dengan tadi kan ada buat pengguna rumahan atau pengguna Iya. langsung gitu, ada buat yang memang pebisnis ya kan memang menyediakan buat ya tadi kayak kafe atau apa, atau mungkin yang terbiasa juga menggunakan yang gede-gede tuh kayak konser, promotor itu seperti itu barangkali ya Pak Chandra ya. Ya, beberapa produk Niko speaker ada yang untuk rumahan, ada juga yang untuk di publik. Seperti kalau speaker trolley ini kan bisa dipakai untuk senam Oh iya, iya, iya. massal gitu ya, dipakai untuk rumah ibadah. Karena kan dia punya teknologi TWS, di mana satu device tapi bisa menggunakan dua speaker tapi nyalanya bersamaan. Tentu ini kan jadi satu fitur lebih. Jadi dia nggak perlu beli pakai kabel yang repot dan cukup satu device, tapi dua speaker ini nyala. Cocok buat arisan sama pengajian ya. Ya, betul sekali. Jadi multifungsi lah. Iya, iya, iya. Kalau dari line up-nya seperti apa nih yang juga seperti tadi kan rangkaiannya kan di kompor kan juga ternyata wah gitu luas juga dari premium sampai yang entry level. Kalau di sound system kayak gimana? Kalau di speaker kita ada dua produk basicnya. Satu adalah yang basicnya pakai menggunakan plastik. Itu sebutnya plastik trolley atau seri PT. Yang kedua adalah menggunakan kayu atau wooden trolley. Kita sebutnya seri WT. Nah, dua-duanya punya segmen pasar yang berbeda. Karena ada anggapan yang suka akustik nih. Mereka menganggap, oh kalau akustiknya dari kayu kayaknya suaranya lebih enak gitu. Jadi mereka ambilnya yang wooden trolley. Tapi ada yang mau yang sisi praktis gitu ya. Saya maunya gampang, pokoknya suara modelnya lebih cute, lebih manis. Nah, mereka ambilnya yang plastik trolley. Jadi memang dua segmen berbeda. Tapi semuanya kita sediakan, tinggal konsumen mau pilih yang mana. Yang terbanyak yang mana bangsa yang 50-50 sih. 50-50 ya. Yang wooden trolley ada, plastik trolley ada. Dan makin ke sini masyarakat lebih sukanya ukurannya makin besar. Dulu kan trennya di 6 inci. Terus makin ke sini 8 inci, lari ke 10, 12. Sekarang mulai ke 15 dan 18 inci. Tentu Niko terus coba menyediakan kebutuhan ke sana. Iya, ya. Nah, kalau urusan menikmati musik kan hari ini kan juga ya seperti halnya Sobat Sular ya, mungkin 10 tahun lalu kita belum pernah mengenal namanya sound system berbasis Bluetooth kan gitu ya. Bahkan juga menikmati musik kayak dari konvensional kebanyakan dari radio atau CD kan. Tapi hari ini udah dari YouTube, dari platform lain seperti Spotify segala macam. Itu dampaknya ada nggak ke penjualannya dengan perubahan atau peralihan masyarakat atau menikmati musik yang dari platform-platform digital itu Pak Chandra? Mungkin sedikit banyak ada, tapi saya perhatiin lagi kalau mereka pakai device-nya di layar kecil, tentu terbatas ya. Kalau mereka butuh yang suaranya real, mereka pasti butuh speaker. Iya. Jadi tetap sih kebutuhan itu ada sih. Justru karena tadi beralih dari digital ini butuh sound system yang bisa mumpuni ya kan gitu. Kalau mendengar ini ya ceper-ceper juga kan ya kan. Karena kan speaker kita juga ada fitur yang dia bisa ditaruh handphone docking. Jadi smartphone-nya bisa ditaruh di atas speakernya. Iya. Jadi dia bisa nikmatin. Dan juga speaker kita punya fitur koneksinya ke Bluetooth, ke USB, dan ke radio. Jadi mereka bisa dari source yang berbeda dinikmati di speaker. Jadi banyak source yang bisa dia nikmati. Nah, kalau tadi di kompor kan brand aktivasi salah satunya kan juga kalau pasar massal mungkin adalah experience-nya ibu-ibu kan gitu bikin lomba masak atau apa atau ketemu sama Chef Arnold. Nah, kalau di sound system kayak gimana ya brand aktivasinya Pak Chandra? Ya, kalau di sound system atau di speaker Niko, kebetulan brand ambassadornya Slang, ya kita bekerja sama dengan brand ambassador untuk melakukan aktivasi. Iya. Seperti tim Slang ini kan mereka sangat profesional dan sangat enak diajak kerjasama. Jadi misalnya Mas Bim dan personal mereka, Mas Kakak, banyak aktivasi di sosial media mereka gitu, mengajak konsumen, ayo dong pakai speaker Niko dan lain-lain. Yang kedua juga kita banyak kegiatannya di pameran yang berhubungan dengan konsumen langsung, kayak di PRJ. Experience berarti. Ya, jadi langsung karena kompor dan speaker ini membutuhkan sentuhan langsung sama user. Contoh yang saya sebutkan tadi,
misalnya di kompor, bagaimana membuktikan ketahanan kacanya? Jadi misalnya kita pameran di PRJ nih, kita buka booth, kita coba untuk demokan langsung. Kita pakai bola besi, kita banting di atas permukaan kompornya, dan konsumen langsung melihat kekuatan dari kacanya itu sendiri. Ya, ya. Pada saat dia, wah, kena bola besi aja nggak ada masalah gitu, apalagi kita garansi. Mereka jadi lebih percaya, dan dia lebih yakin untuk membeli. Nah kalau speaker nggak lain dan nggak bukan, kita harus demokan. Bener nggak bassnya Niko ini lebih dalam gitu loh. Ya, Waktu ya. kita demokan, biasalah konsumen kita kan senang yang rame-rame Pak. Hmm. Ada sumber suara, dia datang, ngobrol-ngobrol, dia tes kiri kanan pakai bluetooth dan sebagainya, akhirnya terjadi Ya, ya, transaksi. ya, ya, ya. Kira-kira begitu sih aktivasinya. Nah, Pak Chandra kan hadir di Nigo kan juga boleh dibilang kayak semacam darah baru lah, darah segar bagaimana Nigo Elektronik yang mungkin tadinya awalnya ya mungkin sedikit konservatif, tapi ketika Anda masuk kan kelihatan tuh mulai perubahannya. Tantangan terbesar ini kan ada dua saya lihat ya Pak Chandra di marketing 2.0 itu, terutama adalah satu kehadiran e-commerce. Ketiga adalah kedua adalah munculnya kanal-kanal sosial media yang bisa dimanfaatkan untuk membangun reputasi brand gitu kan. Nah seperti apa nih? Mungkin kita bicara perspektif yang berbeda dari sekedar tadi yang produk gitu ya. Ketika ada hal yang baru yang menantang, memberikan challenge kan buat praktisi pemasaran seperti Pak Chandra. Ya, dengan hadirnya Pak Siswandoyo atau Pak Hans itu memimpin Niko, beliau kan punya pandangan yang lebih modern ya, lebih maju. Jadi beliau sendiri sudah berani hire profesional dan juga sudah berani branding seperti Master Chef dan sebagainya, menggunakan Chef Arnold, tetap menggunakan brand ambassador. Tentu untuk kanal digital ini tetap diseriusin. Jadi beliau juga meminta satu tim yang handle untuk sosial media, e-commerce. Jadi sekarang Niko juga punya official store, tentu dengan harga yang kita jaga supaya teman-teman lain bisa bermain. Dan kita juga punya tim yang bisa memproduksi video-video produk, fitur produk, dan juga informasi mengenai seputar produk Niko, perusahaan, dan juga kampanye Niko dan Numan itu sendiri. Jadi memang serius digarap dari e-commerce dan digitalnya itu. Iya, iya, iya. Tadi kan juga Pak Chandra cerita gitu loh, bagaimanapun membeli perangkat elektronik ya seperti tadi event kompor, bahkan juga tadi sampai ke sound system gitu dan lain segala macam appliances gitu kan tetap butuh experience gitu. Jadi seeing is believing lah ya orang bilang gitu kan. Apalagi mungkin perangkatnya harganya cukup lumayan kan gitu ya. Dia mereka nggak mau juga beli kucing dalam karung kan gitu. Tapi di sisi lain kan juga ada kebutuhan orang yang segmen tertentu yang udah gue percaya terus makanya muncullah e-commerce itu kan gitu. Nah bagaimana Pak Chandra dan tim ini mempadu padan antara kebutuhan yang tadi yang digitalnya udah sampai gue beli udah gue percaya kan dikirim. Tapi ada yang orang memang masih datang langsung ke store ya kan ke tempat-tempat toko fisik itu kan gitu. Seperti apa nih bagaimana strategi memadupadankan tadi hal ini Pak Chandra? Ya, kalau untuk konsumen konvensional yang tetap dia butuh touch and feel dan sebagainya, nah kita lebih coba mengarahkan mereka ke pameran ya. Kayak PRJ, terus toko-toko retail yang ada, karena kan Niko juga coba aktivasi di retail. Jadi di mana Niko hadir di tengah-tengah brand global supaya keyakinan konsumen terhadap brand Niko ini juga timbul. Wah, Niko ini ternyata tidak kalah dengan brand-brand lain loh, dan hadir di tengah-tengah toko. Yang kedua, kita juga punya showroom di daerah Bekasi di Jalan Bukit Barisan, di mana kalau konsumen ingin datang dan coba untuk explore bisa datang ke sana. Jadi yang ketiga adalah mereka bisa lihat review-reviewnya kita sih, karena kan sekarang ini kan sebelum membeli biasanya mereka lihat reviewnya dulu. Nah, supaya lebih meyakinkan kan kita juga punya official store, mereka bisa lihat produknya bagaimana, kalau mau beli secara official kita punya, dan spek produknya seperti apa, dan harganya juga kita sudah cantumkan. Jadi baik konvensional maupun digital kita sudah ready semua sih. Iya. Hari-hari udah lah isu ya, semuanya udah disiapkan oleh. Terlepas dari itu adalah akhirnya tadi yang Pak Chandra bilang,
pelayanan pelanggan juga mutlak ya, karena itu Yes, bagian dari betul. hal yang terintegrasi untuk kepuasan gitu. Karena saya melihat ada akhirnya kan juga orang beli kan pada akhirnya kan juga ketika dia udah tercipta trust ya kan, itu akan loyal dan akhirnya juga ya kalau membeli produk akhirnya Niko lagi kan. Kira-kira itu yang diharapkan oleh pacar atau ya kan? Betul. Kita juga sedang on proses mengumpulkan database pelanggan, di mana pelanggan-pelanggan sudah beli, kita coba kumpulkan dan kita akan coba memberikan informasi. Ya. Misalnya konsumen yang sudah membeli kompor, pada saat kita akan launching produk kompor yang baru, kita akan coba memberikan informasi ke mereka-mereka sudah pernah membeli. Ya. Apakah ada kebutuhan lagi dan sebagainya. Begitu juga dengan konsumen yang sudah membeli speaker, kita coba mendekat ke mereka. Jadi tetap ada komunikasi antara sisi produsen dengan konsumen. Nanti dari big data ke profiling pelanggan kira-kira gitu betul. ya. Yang nanti lebih spesifik apa sih yang pada akhirnya kan gitu ya. Ya. Ya ini saya pernah baca buku juga dari Pak Rela Kasali kan gitu yang saya lupa juga buat tahun lalu kan bahwa pada akhirnya kan konsumen tuh rumusnya ya 80-20 benar nggak? Yang 80% ini pada dasarnya adalah konsumen yang swing gitu kan, 80% yang loyal kan. Betul. Akhirnya yang tantangan terbesar bagi perusahaan atau brand adalah bagaimana meningkatkan 20% ini mengambil pangsa 80% untuk bisa lebih loyal lagi. Kira-kira gitu ya Pak Chandra ya? Betul, kira-kira begitu. Jadi ini jadi tantangan ya, bagaimana 20% ini ngedorong teman-teman yang lain puas gitu kan, akhirnya beli yang... Soalnya 100 konsumen yang puas, tapi ada satu yang komplain. Ini sangat menjadi potensi. Jadi bagaimana caranya kita selalu memberikan pelayanan yang terbaik, karena produk yang bagus saja tidak cukup, harus services yang lebih. Karena zaman sekarang orang bukan beli produknya, tapi lebih ke experience-nya. Yang service ya. Saya beli produk ini, wah saya kok dilayani dengan nyaman. Terus kalau ada masalah saya juga dikasih solusi. Bukan dilepas begitu saja. Bahkan mereka juga tidak ragu untuk memberikan rekomendasi ke teman, kerabat dan sebagainya. Beli produk ini saja, karena mereka sendiri sudah mengalami. Harapan kita seperti itu. Persoalannya adalah yang happy ini satu hanya mungkin maksimal sampai 7 atau 5 atau 7 kan. Tapi kalau konsumen yang nggak happy nih, yang ini jadi maaf ya, kompor jelek. Jadi pengaruhnya besar, bahkan lebih besar yang pengaruhi. Kalau orang dia komplain di media sosial berapa tuh yang orang bisa lihat, dan akhirnya citra brand jadi nggak bagus ya. Nah ini perlu dijaga banget ya Pak Chan ya. Betul. Jadi seperti salah satu pepatah di rumah makan, kalau makanannya enak, tolong dikasih tahu ke teman-teman. Tapi kalau tidak enak, tolong kasih masukan. Orang Padang banget ya. Bener banget ya. Nah, kali ini saya akan ngebahas sisi yang agak lebih ini ya persoalan geopolitik lah. Kita tahu Pak Chandra kan dengan adanya perang Iran yang meledak ini persoalan kan juga nggak mudah kan. Akhirnya apa? Nggak cuma BBM yang lonjak kan gitu. Ya kita aja udah mulai naik, meskipun pelan-pelan kan BBM non subsidi duluan gitu. Tapi mungkin nggak tahu Pertamina besok naikin Dex atau Pertamax juga katanya sih dengar kan gitu juga kan, akan sana juga kan gitu. Kalau harganya tetap tinggi kan gitu. Tapi di luar itu kan juga udah ada dampaknya kan gitu. Ada rantai pasok, ada bahan baku ya kan, contoh kayak plastik gitu. Nah ini kan juga challenge-nya nggak mudah ya buat teman-teman perusahaan elektronik seperti ini pokoknya. Gimana cara pacar dan teman-teman mengantisipasi supaya mungkin ya dampaknya jangan gede-gede banget lah ke pelanggan kan? Iya, ini benar-benar suatu kondisi yang sulit dan kita yakin dialami semua merek ya, dari sisi perang juga, karena supply chain pasti terganggu. Nah yang pasti harga-harga yang berhubungan dengan minyak akan terdongkrak naik, seperti plastik, styrofoam, kardus dan sebagainya. Nah ini tidak bisa dihindari. Nah, yang kita lakukan adalah kita melakukan efisiensi dari segala sisi dan kita coba untuk naik harga sebagai opsi yang terakhir. Dan kalaupun naik, kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat kita. Dan juga kita lihat sekeliling kita bagaimana. Kalau bisa kita tahan dulu. Jadi ini satu hal yang sulit dihindari, tapi mau tidak mau harus kita hadapi. Artinya mungkin dalam waktu dekat ada kenaikan seperti apa? Ya, kita coba tetap terus bertahan, tapi pada saatnya nanti kita tetap harus menyesuaikan harga sih. Ya. Tantangan kan juga nggak mudah tadi yang Pak Chandra bilang gitu. Konsumen kan pada akhirnya juga ya
pengennya sih ya tetap harganya terjangkau ya. Di satu sisi ekonomi lagi sedang tidak baik-baik saja, daya Iya, beli menurun. Tanpa kenaikan harga pun udah seperti itu. Iya, iya. Ditambah dengan kondisi perang, otomatis harga-harga naik kan. Nah ini sebuah kondisi yang dilematis. Tapi kalau kita tidak naik, sedangkan bahan baku naik, nggak mungkin juga kita bisa survive. Jadi mau tidak mau kita menyesuaikan dan kita melakukan efisiensi dari segala sisi. Iya, iya, iya. Apapun itu pasti kan dalam manajemen ya efisiensi tentu pada batasnya kan gitu. Yes, betul. Alih-alih itu ya pada akhirnya kan perusahaan harus tetap mendorong produktivitas ya kan. Iya. Gitu. Kesempatan itu akan selalu ada menurut Pak Chandra. Pasti. Karena kadang-kadang ya kita sendiri harus dihadapi dengan posisi yang dilematis, tapi mau nggak mau harus kita ambil. Iya, iya. Kalau tahun lalu, kalau boleh bocorannya, agregat pertumbuhannya seperti apa dan rencana ke depan? Dari sisi, tentu kan ketika Niko bertransformasi gitu dari sekedar yang sebelumnya produk yang agak generik ya, bahkan di electrical itu masuk ke elektronik meskipun kompetisi, tapi tentu kelihatan sekali growth-nya tuh persepsi brand juga sangat meningkat kan gitu. Artinya ini perusahaan mengalami pertumbuhan yang cukup bagus ya Pak Chandra. Iya. Terus terang kalau di Niko apalagi lagi proses transformasi, kita tidak mengejar satu angka sih Pak Uday. Yang kita harapkan adalah pada saat kita melakukan survei kepuasan pelanggan, di situ tuh ada kompor kita tuh masuk bahwa ternyata konsumen tuh sudah aman dan nyaman memilih. Nah itu buat kita tuh udah suatu prestasi. Karena ya sebuah angka tetap adalah angka. Tapi kan sampai di mana kita bisa berpuas. Kalau konsumen puas kan artinya kan wah tujuan kita sudah tercapai gitu kan. Jadi kita selalu melakukan survei setahun sekali. Bagaimana kepuasan konsumen terhadap kompor kaca kita. Sampai di mana mereka ada masukan apa supaya kita bisa terus memperbaiki diri. Karena buat kita lebih baik kita koreksi internal supaya ke depan kita bisa memberikan yang makin baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Tujuannya jelas ya, salah satu top of mind ya? Iya, betul. Karena kalau top of mind ini udah muncul, sama seperti brand lain, udah terbentuk, akan terus berlangsung. Iya. Bahkan diwariskan tuh ya, sama anak ya. Future marketnya anak-anak Gen Z gitu, anak-anak milenial atau bahkan yang Y ya. Yang Gen Alpha ini kan gitu. Wah, ini ibunya kasih tahu ini kan gitu ya. Iya. Ke depan ini juga tadi kan Pak Chandra bilang nggak mudah juga kan ketika market dengan volatilitas ya kan dipicu oleh persoalan geopolitik. Tapi tentu tetap bersemangat ya meskipun 2026 kita baru mau setengah jalan kan. Gimana proyeksinya sampai akhir tahun? Ya sesuai dengan arahan dari perusahaan saat ini kita tidak terlalu banyak melakukan ekspansi. Tapi efisiensi dan bertahan. Karena kondisi sekarang ini kita tidak boleh terlalu agresif karena masih belum menentu. Jadi yang diberikan arahan dari BOD adalah kita efisiensi dan bertahan. Sampai di mana tentu sampai kondisinya menjadi kondusif. Padahal elektronik kan juga kayak Niko kan nggak rentan karena yang lain tuh kalau udah menggunakan chip lebih parah lagi ya. Ya betul. Untungnya kita tidak bersentuhan dengan teknologi. Kalau misalnya teknologi pasti kan masalah berbeda. Iya. Ada rantai pasok lain yang itu akan lebih banyak menjadi pertimbangan kan gitu ya. Nah ini di luar yang ini nih, saya ingin tahu juga teman-teman sobat solar ya, kenapa kita hadirkan Pak Chandra. Sebenarnya Pak Chandra bukan figur orang baru ya sebenarnya di industri elektronik. Beliau sebelumnya adalah marketing director dari Advan gitu ya. Jadi, nah tapi ini menarik kalau ketika pengalaman Pak Chandra di Advan yang membesarkan sampai hari ini bisa tetap survive di industri gadget dan industri telco ya, di industri smartphone gitu kan, bahkan masuk ke segmen lain seperti ya laptop gitu ya. Sementara hari ini Pak Chandra masuk ke dunia yang berbeda, tapi sebenarnya masih kolamnya dalam satu kolam besar kan gitu. Apa yang membedakan Pak Chandra ketika masuk ke industri smartphone dan komputer sampai masuk ke yang mungkin dari sisi perspektif pengalaman ini Pak Chandra? Ya, tentu dua dunia yang berbeda Pak Uday. Kalau di Advan itu sangat berhubungan erat dengan teknologi.
otomatis speed dan speed. Kita perlu kecepatan dan perlu harga yang efisien. Nah, kalau di Niko tantangannya juga berbeda. Ini adalah generasi kedua yang ingin membangun sebuah brand dan semua infrastrukturnya ada. Dari mulai pabrik, dari mulai tim, dari mulai resources-nya ada semua. Nah, jadi tantangannya adalah bagaimana caranya dari semua resource yang ada ini kita jadikan satu seperti puzzle dan kita buat Niko ini menjadi brand kebanggaan yang tidak kalah dengan senior-senior yang sudah ada seperti Mas Pion, Cosmos dan Miyako. Karena semua market leader itu semuanya lokal brand. Lokal brand Ya, seperti Mas Pion, Surabaya, Cosmos Miyako juga semua di. Sorry, sebelum itu kenapa jadi market? Apa karena lebih memahami pasar ya atau? Salah satunya adalah efisiensi. Oke. Mereka produksinya di lokal, mereka juga punya source di lokal sehingga lebih efisien pastinya. Nah, kita Niko juga mengarah ke sana. Jadi kita ingin menjadi brand kebanggaan Indonesia khususnya di kompor. Ya. Membedakan lagi apa nih Pak dari sisi mungkin budaya kerja atau apa dari seperti apa atau yang mungkin yang dari ke depan gitu kan, karena tadi kan juga kalau bicara market ini menganga besar kan pertumbuhannya kan juga apalagi mungkin daerah-daerah timur kali ya atau Indonesia Tengah dan Timur kali. Ya, kalau kita perhatikan dari segmen pasar memang ada kecenderungan perbedaan kultur nih. Kalau wilayah barat itu lebih cenderung ke small home appliances yang lebih unggul. Kalau ke wilayah timur lebih ke speaker. Jadi memang pangsa-pasar yang berbeda. Jadi ya itu dua-duanya tetap menarik sih. Bahwa kultur dari masyarakat kita tuh seperti itu. Iya. Menarik ya, kenapa di daerah timur? Apa karena mereka senang kumpul main musik gitu ya? Iya. Salah satunya kali ya? Mungkin ya. Atau mungkin mereka juga kebaktian, terutama kan beberapa itu kan gereja gitu ya, seperti itu. Atau apa gimana? Terus terang belum kita dalami sampai serius ke arah sana. Tapi yang pasti hasil dari kita punya data menunjukkan bahwa di wilayah timur lebih unggul di speaker, wilayah barat itu lebih unggul ke Niko kitchen-nya. Iya, oke. Nah ini pertanyaan terakhir nih buat Pak Chandra gitu kan. Artinya dengan situasi geopolitik, persoalan dalam negeri sendiri yang ketika masyarakat hari ini mungkin ya most likely kebanyakan masih berkutat pada persoalan bagaimana mempertahankan daya beli kan gitu ya. Tapi sisi lain kan tetap bagaimana perusahaan tetap bisa melayani pelanggannya, tetap berinovasi, tetap berusaha memberikan yang terbaik dari apapun itu kan. Apa nih harapan Pak Chandra dan target-target berikutnya di 2006 sampai juga ke depannya? Ya, kita sih berharap situasi dunia akan menjadi normal kembali. Harga-harga kembali normal dan daya beli kembali normal. Tentu pasar akan lebih bergairah. Tentu sambil menunggu itu kita tetap harus melakukan banyak efisiensi dan bertahan, tapi juga kita tetap harus lebih kreatif ya, melihat kondisi yang ada. Jadi kita coba melakukan bundling, promo-promo, dan aktivitas-aktivitas lain yang lebih menjangkau ke masyarakat. Karena kan kalau kita melihat masyarakat ini sekarang kurang daya belinya, otomatis kita yang harus lebih banyak ke jemput bola lah ke mereka gitu, baik lewat pameran, lewat aktivasi dan sebagainya, baik itu tatap muka maupun lewat online. Jadi banyak promo-promo yang kita coba lakukan di semua kanal supaya lebih menarik kepada konsumen kita. Ya, prinsipnya jangan menunggu ya Pak. Jangan menunggu, tetap harus be kreatif dan tetap harus terus maju gitu. Ya jemput bola, apapun itu ya. Baik Pak Chandra, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, luar biasa. Nggak terasa teman-teman produser udah kasih tahu bahwa waktunya sudah tuntas. Ini tentu sebenarnya kita pengen banyak lagi ngobrol, nanti kesempatan akan kita eksplor lagi di kemudian hari gitu, karena pasti akan menarik. Kita akan melihat mungkin 6 bulan ke depan seperti apa dengan situasi yang tentu mungkin sudah berbeda lagi ya, dengan mungkin tadi harapannya Pak Chandra ya kan, dunia sudah agak lebih inilah, tidak seperti yang sekarang gitu ya, ya kan, akhirnya daya beli masyarakat juga lebih dan pemerintah juga mulai lebih banyak lagi memberikan stimulus kira-kira gitu ya Pak Chandra buat kepentingan industri dan masyarakat. Baik Pak Chandra, thank you ya untuk waktu dan kesempatannya, luar biasa.
Luar biasa. Thank you Pak Chandra. Terima kasih atas waktunya. Baik, Sobat Selar, apakah kita sudah tuntaskan diskusi kita, bincang santai kita dengan Pak Chandra Lianto, Marketing Director dari Niko Elektronik. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.